Anda kembali bersama kami dalam Saling Silang ya. Ini kita lanjutkan ya Pak ya. Tadi karena kan banyak orang yang suka punya banyak nomor sebenarnya karena sinyalnya berbeda dan lain sebagainya. Ini akan terbatasi begitu. Sekarang dengan registrasi ini tentu saja tidak seperti itu lagi. Jadi tidak bisa orang beli kemudian dibuang, beli kemudian dibuang. Memang bisa saja nanti lebih dari 3, tapi itu hal-hal khusus. Tidak semuanya orang lalu satu hari bisa beli berkali-kali hanya untuk dirinya sendiri. Jadi harus ada peruntukan yang karena jadi untuk perusahaan. Jadi kita tidak bisa sign out gitu. Misalnya kita udah daftar dengan nomor, terus saya ganti nomor itu, kita bisa tarik lagi datanya atau gimana? Ya kan dibatas. Sebenarnya kan kalau kita daftarnya itu pakai online kan hanya 3 saja. Jadi kalau di luar online baru boleh lebih dari itu. Tapi itu nanti ada pertanyaan-pertanyaan khusus. Karena ada berarti kita hanya boleh 3 kali saja. Misalnya setelah 3 kali kita mau ganti lagi nomor HP begitu. Karena diteror mantan biasanya. Pengalaman jadi kalau itu makanya datang ke gerai operator. Nomor saya yang ini coret, nanti ngantri lagi dah. Harus ada reasoning khusus gitu ya. Ini blokir, tidak mudah blokir, lalu gitu. seperti sekarang beli di mana saja asal itu kemudian untuk nipu, habis nipu. Mungkin nggak semuanya untuk menipu Pak. Ini rakyat kita nggak menipu semua Pak ya. Ada yang penipu tapi ada yang nggak menipu Pak. Ada yang karena alasan kita keluarga, menjaga alasan jangan sampai makanya sebelum ke gerai damai dulu sama mantan. Jangan sampai sedikit orang yang menipu tadi merusak yang lain-lain semuanya. Nah, Kan enggak. semuanya Jadi mereka tidak sama. boleh ganti nomor ya Pak ya. Boleh. Karena kalau cuma 3 kali Jadi ganti misalkan kalau mau memblokir satu nomor nggak perlu datang ke gerai. Cukup telepon, nanti divalidasi. Kayak kita ke bank divalidasi, mau blokir kartu, itu juga sama. Bisa juga ya. Nomor yang itu saya udah nggak pakai lagi, ditutup. Kita masih punya kesempatan baru lagi nambah 1. Suatu hari pengen nutup yang lain lagi, boleh aja. Tapi tetap 3. Tetap 3. Loh. Kenapa nggak 3 Pak, nggak 4? Poligami aja 4 ya Pak. Enggak, ini ada satu alasan juga. Kalau saya sih melihat bahwa seperti tadi jumlah penduduk Indonesia itu 258 juta atau 256 juta ya. Kemudian data mengatakan jumlah kartu atau jumlah nomor yang aktif itu 328 juta bahkan lebih ya. Nah, sebagian lah pasca bayar yang sudah tidak perlu lagi. Yang data yang prabayar itu 300-an juta. Nah, dihitung seseorang bisa memiliki nomor itu antara 2 sampai 3. Statistiknya begitu. Maka disampaikanlah angka kira-kira 3. Kalau lebih dari itu memang pasti ada kebutuhan khusus. Nggak mungkin juga orang meskipun handphone itu ada yang double SIM card atau ada yang bisa SIM cardnya banyak. Terlalu agak lebay lah gitu. Misalnya kita memiliki handphone dan biasanya orang punya reasoning khusus. Baik. Ya. Tapi Kalau saya Pak, sih masuk akal logika itu ya. Cuman sekali lagi memang jangan sampai yang nanti harus kita awasi betul. Jangan sampai ada kesulitan bagi masyarakat untuk melakukan ini, itu satu. Yang kedua, sudah sulit seperti kata Mbak Rama tadi. Sudah sulit mendaftar, nanti sulit misalnya menonaktivasi, ya. Sulit lagi nanti untuk misalnya memvalidasi. Jadi nanti kita akan kawal betul, ya, bagaimana operator itu melakukan cross check tadi. Saya kira sistem yang sekarang bisa dilakukan seperti STNK, itu bisa dilakukan. Kalau perlu memang harus ada cara manual. Misalnya manual apa? Ada SMS yang kemudian dikirimkan ke masing-masing pelanggan. Anda bernomor ini. Kemudian jangan sulit juga. Misalnya dijawab dengan ya atau tidak, tekan 1, tekan 2 itu nomor Anda atau tidak. Seperti kita misalnya melakukan pendaftaran untuk roaming atau beli paket. Semacam itu. Jadi hal semacam itu harus diberi kemudahan. Ya mengingat begini ya Pak Jumadi yang disambung juga, karena seperti katakan Profesor Henry tadi itu banyak penipuan menggunakan handphone begitu ya. Nah ini dengan divalidasi dengan diregistrasi ini tidak bisa nipu lagi, maka fotokopi KTP dan kartu keluarga menjadi barang yang dicari para penipu itu nanti. Iya, makanya tadi yang saya bilang, sekarang fotokopi KTP, kartu keluarga itu masing-masing kita aja. Dipakai untuk apa? Banyak hal kan kadang-kadang kan. Nah kemudian orang itu keep itu dijual katakanlah tanda petik ya Prof. Kemudian digunakan untuk apa? Untuk meregistrasi nomor. Katakanlah punya saya dipakai oleh Bung Roy gitu kan. Digunakan untuk quote untuk kejahatan. Ya saya yang kena gitu kan. Kenapa? Karena divalidasinya benar. Verifikasinya benar gitu loh. Itu punya saya. Di data Dukcapil juga benar. Selain itu makanya nanti langkah berikutnya setelah ini selesai itu ada mekanisme untuk masyarakat bisa untuk mengklarifikasi bahwa dia ditanya ataupun dia bisa bertanya bahwa nama Henry Subiakto itu
berapa Tapi itu harus dapat diantisipasi, berapa. jangan sampai Iya. servernya jebol lagi Pak, karena Nah, itu semua kan pingin justru- ngetes kan. Kalau itu kan tidak dibatasi waktu, bisa waktunya panjang. Tapi orang cepet-cepetan pingin ngecek ininya kan nomornya, takut Itu bisa disalahgunakan. mekanisme ya, teknisnya bisa macam-macam, bisa pakai website, bisa pakai secara pakai internet, bisa pakai Yang kedua SMS, begini, macam-macam gitu. ini yang Profesor lupa ini. Pakai website segala macam. Berapa sih yang menggunakan pelanggan 3G kita? Atau 4G kita? Atau 2G kita? Rata-rata masih banyakkan 2G SMS. bro. Masih Makanya banyakkan yang multi. pakai teks, pakai SMS. Artinya apa? Disuruh pakai internet bagaimana orang nggak ada internet. Ya, Pakai Itu kan segala sekarang channel lagi dibuka. Kan, ini kan sebentar lagi kan ini broadband sudah kita gelar, itu akan Ya tapi kan kita bicara di Papua, di daerah mana-mana Ya, Indonesia. itu Makanya sekarang segala dibuka. channel tuh dibuka, Makanya SMS channel dibuka, betul. web dibuka, Mana semuanya yang paling dibuka. mudah bisa digunakan. Jadi Maka bukan saya tadi hanya bilang, manual backup itu harus tetap ada. Manual tuh katakanlah bukan manual pakai surat ya, mungkin itu terlalu ke belakang. Tapi pakai SMS itu saya kira tetap harus dijalankan. Tetap. ada yang Karena- bisa karena pakai ada- SMS, ya, bisa ada yang ke bisa pakai, gerai, betul. bisa pakai Semua website, channel semua terbuka. channel dibuka. Karena jangan sampai seperti perbankan. Ya, ini anu aja, kritik buat kita dan juga saran juga. Jangan sampai seperti perbankan sekarang, bank itu karena sudah nyaman menggunakan email, mereka tidak lagi melakukan notifikasi itu dengan SMS atau dengan kirim surat ya gitu. Padahal email Dikirim, itu Pak, bisa tapi kena jadi. biaya. Nah, makanya itu. Jadi hal-hal ini yang harus nanti kita berikan masukan kepada operator dan juga pemerintah untuk mengantisipasi. Yang jelas kami minta betul jangan sampai registrasi pelanggan yang memang sudah baik ini, nawanya memang juga harus Ya, baik ini. tapi Jangan begini, sampai Pak, ada penyalahgunaan atau kesulitan. Kekhawatiran publik itu wajar, mengingat gini loh, belum registrasi, belum apa-apa aja kita itu nomor HP kita itu udah bocor kemana-mana. Tiap kali ditelepon, ibu mau kredit tanpa jaminan atau apa gitu. Saya bilang kredit tanpa cicilan ada nggak gitu kan. Jadi sangat mengganggu nanti. Saya tidak tahu DP 0%. DP 0%. Itu lain lagi itu. Nah, ini dapat dari mana mereka nomor-nomor kita Ini itu? macam-macam. Ya. Bisa juga karena bocoran, tapi juga bisa kalau misalnya orang kan juga ada yang namanya ketika ada acara-acara diminta nomor telepon, itu kan bisa diambil orang, begitu ya. Nah ini memang ada orang yang berbisnis untuk hunting nomor telepon dan Tapi banyak sekali loh nih kalau SMS saya buka ini penuh kredit-kredit tadi itu. Nanti juga bisa dibuat mekanisme bahwa kami tidak ingin jadi objek sebagai SMS blast atau objek dari sebuah promosi-promosi yang langsung telepon. Itu kan juga bisa. Ya semua tidak ada yang ingin, tapi nyatanya kita dapat terus ya, Nah, Pak. itu nanti bisa dilaporkan bahwa ada nomor-nomor tertentu yang selalu menelepon kami dari mana mereka dan kami terganggu. Ini nanti kan lama-lama. Jadi kan ini kan ada mekanisme yang terus meningkatkan kualitas layanan. Justru kalau kita tidak memiliki database itu tidak bisa. Jadi justru database ini menjadi landasan semuanya, termasuk untuk digital ekonomi pun juga harus aman dulu. Aman, orang nyaman, orang percaya. Gimana kita mau melakukan digital ekonomi kalau dalam konteks yang paling mendasar nomor dan aja nggak jelas gitu loh. Itu ya, dan ini juga kita tahu bahwa tidak hanya di Indonesia, di semua negara maju yang namanya orang menggunakan nomor telepon itu selalu diikuti dengan registrasi identitas. Dan di beberapa negara bocor gitu ya Pak ya? Bocor kan di Malaysia, di negara kita jangan nyontoh yang bocor, tapi nyontoh di negara-negara lain di Eropa, di Amerika kan semua. Anda kalau pergi ke Saudi Arabia aja mau cari nomor telepon susah, ya kan? Ke negara lain harus pakai paspor, harus diverifikasi. Ini di Indonesia ini memang sudah terbiasa dengan bebas, lalu orang tidak mau move on. Tapi coba kita introspeksi lah. Sudah berapa banyak kita berikan nomor telepon kita kepada institusi-institusi lain. Mulai dari check-in hotel, check-in pesawat, Enggak, Pak, saya pernah beli nomor baru sudah ada yang Ya, memang caranya orang macam-macam. Saya punya nomor di rumah itu urut. Saya buntutnya 1, istri 2, 3, 4, 5. Oh, istrinya 2, Pak. Begitu buntutnya. Begitu dapat SMS promosi saya dapat, pasti yang kedua dapat, ketiga dapat, Semua dapat. Silakan Pak Jumadi. Jadi di random. Ini begini ya, Prof. Henry begini. Ini sebenarnya ya, kan contoh saya lah. Saya udah registrasi dengan benar tahun 2014 kemarin. Kenapa mesti harus ngurangin lagi? Berarti apa? Memang dia gak punya database, beliau-beliau ini, gitu kan. Artinya apa? Sebenarnya yang saya sudah kirimkan, atakan pelanggan yang sudah meregistrasi dengan benar, kan bisa tuh di copy atau di apa namanya? Kenapa mesti diulang lagi? Kenapa mesti diulang? Dia gak punya sistem.
Gitu loh. Ya nggak apa-apa lah Pak, repot-repot dikit lah Pak ya. Tapi begini ya, apa namanya, menurut kami kelihatan banget mereka beliau-beliau ini ya. Masalahnya nanti diblokir lagi ya kalau Iya. daftar ulang. Ini karena lebih baik kita dimulai dari depan supaya lebih jelas Di-scrap gitu ya? bahwa iya, karena yang data-data yang sudah masuk itu campur antara data-data yang benar dengan data yang tidak benar. Gimana kita tahu bahwa oh ini punyanya Pak Emang Jumadi sekarang benar. bisa tahu, sekarang juga Kalau sekarang sudah tahu karena semuanya yang masuk, yang diaktifasi itu semua berdasarkan validasi. Kalau dulu kan ada yang divalidasi, ada yang tidak. Ada yang benar. Benar ya tinggal sekarang yang benar tinggal. Divalidasi. Tapi yang belum divalidasi. KTP-nya KTP orang atau enggak Dulu Dulu punya divalidasi, KTP Pak. bisa 2, 3, 4. Sejak iktp kan mulai disfilter tuh, dikurangi. Ya, tapi untuk KTP orang juga belum divalidasi Pak. Belum, juga. belum. Jadi nanti Itu ada kemungkinan tadi. kita nanti disuruh registrasi ulang lagi. Oh enggak, itu Jadi enggak. mudah-mudahan memang kalau Berarti yang bicara terakhir ya. bicara KTP kan Iya, lebih udah banyak 3 memang. kali gitu kan. Tapi kalau bicara KK jarang loh kita ngasih orang. Saya katakan jarang. Ngurus kredit, pasang Betul. air di rumah. Tapi listrik. relatif jarang. Kita nggak pernah ke hotel diminta KK, nggak pernah ke Daftar pesawat. sekolah semua banyak lah Pak, kartu keluarga. Baik, kita lanjutkan lagi, masih ada satu segmen lagi.